masukin, lama pula proses itu, hilang mah. Jadi kata-kata, so aku dari rumah buatnya, bukan copy paste. Iya, aku tahu men. Iya. Aku tahu men, aku tahu. Nah, undangan itu buat. Kalau nggak ada kok undangan aku. Kan saya tugaskan harus buat. Ini Pak undangan buat lagi nih. Aduh, ini buat undangan dulu. Ada yang suruh buat undangan, Pak tuh. Oh, ini buat agenda apa? Udah buat undangannya. Ya, kalau menurut aku tuh nggak ada undangan. Nggak ada kan? Ada. Cuma agenda tahunan aja. Aku ada dengar tuh yang bilang Pak Safrudin. Saifuddin. Hah? Pak Saifuddin. Saifuddin. Udah sebenarnya lu pusing buatnya. Wah, kayak mana? Kita pikir dulu, ini apa yang cocok ini. Kita kan bukan buat ini kan asal-asal yang kita bilang. Dia asal dah. Siapa yang buat? Kan malu Pak Ketua juga tadi lah. Pakai Pak juga aku bilang ini gimana ini? Cocok nggak misalnya? Oke, aku buat apa sih ini. Cocok nggak ini tuh bisa terevaluasi kinerja ini. Kan kita mikir itu juga. Habis itu buka lagi web kita, apa yang cocok buat kegiatan ini? Bagian harapan buat diskusi. Halo guys, sekarang kita lagi mau menyusun dokumen ZI Zona Integritas untuk pengadilan agama atau Mahkamah Syariah Banda Aceh. Khususnya kita sekarang Mahkamah Syariah Banda Aceh. Dan dokumen ZI nya bisa dibilang sangat banyak. Oke, Pak siap. Kalau kalian pengadilan yang mau menuju ke ZI, kalian harus persiapkan dari awal, yaitu kalau misalnya ada rapat harus ada agenda, harus ada undangan rapat internal, harus ada foto dokumentasi, notulen, dan daftar hadir. Itu di setiap rapat harus kita siapkan satu bundel harus kita siapkan semua agenda rapat. Dan yang misalnya kalau udah setahun itu harus ada reward and punishment. Jadi kalian harus buat reward, penghargaan untuk pegawai teladan. Pegawai teladan tuh harus ada piagam, harus ada piagam penghargaan, harus ada foto dokumentasi. Dan sebelum kita pilih pegawai teladan itu harus ada undangan rapat kecil pimpinan. Begitu juga harus ada daftar hadir, notulen, dan dokumen fotonya. Jadi di ZI ini ada 6 area. Area pertama adalah manajemen perubahan. Jadi di area pertama itu tentang tim kerja, dokumen rencana pembangunan integritas, pemantauan evaluasi WBK, WBBM, setelah itu perubahan pola pikir budaya kerja. Dan itu aja. Berarti di area pertama manajemen perubahan ada 4 bundel besar, bisa kita bilang itu. Habis itu ada di bawah lagi ada anak-anak lagi. Habis itu di area kedua ada penataan tata laksana. Jadi di penataan tata laksana itu ditanya tentang prosedur operasional tetap.
SOP lah, SOP kegiatan utama, ada SOP. Yang kedua ada e-government atau e-office biasa dibilang. Yang ketiga ada keterbukaan informasi, itu aja di area 2, dia nggak terlalu banyak di area 2. Dan yang paling berat menurut saya di area 3. Jadi di area 3 itu adalah penataan sistem manajemen SDM. Jadi ini harus ada poin pertamanya, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi harus ada perencanaan, misalnya kita butuh pegawai baru sesuai dengan kebutuhan organisasi yang kita duduki atau yang kita kerja. Yang kedua adalah pola mutasi internal. Yang ketiga adalah pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Yang keempat adalah penetapan kinerja individu. Yang kelima, penanganan aturan disiplin kode etik perilaku pegawai. Yang keenam, sistem informasi kepegawaian. Di sini semua menyangkut data kepegawaian tentang pegawai. Tentang, kalau di pengadilan itu tentang kesekretariatan. Jadi anjak di situ, pokoknya ini area yang paling berat menurut saya. Habis itu area keempat. Area keempat ada penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas, poin pertamanya keterlibatan pimpinan. Kedua, pola akuntansi kinerja. Yang ketiga, ya itu 2 aja. Tapi anak-anaknya aja ada nggak terlalu banyak dengan poin 3 tadi. Yang 4 nggak terlalu banyak. Habis itu yang 5, penguatan pengawasan, pengendalian gratifikasi. Poin pertama, poin kedua penerapan SPIP. Yang ketiga penguatan masyarakat. Yang keempat wisdom blowing system. Jadi wisdom blowing system ini dia ada pengaduan itu di antara pegawai kita, ada yang kita tunjuk satu orang atau beberapa orang yang mengadu-ngadu tentang atau bisa dibilang mata-mata lah ya, bisa dibilang gitu. Tapi itu baik untuk satu perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi ke depan, bukan untuk yang kita pikir negatif. Yang kelima ada penanganan kebutuhan, penanganan benturan kepentingan. Jadi ini jika dalam harus ada surat pernyataan penanganan benturan kepentingan bahwa kita nggak ada kepentingan di dalam suatu, misalnya kalau di pengadilan tuh nggak ada kepentingan dalam suatu menyidang dalam suatu persidangan gitu. Ini perkara ini nggak ada kepentingan dengan kita. Pokoknya ada surat pernyataannya. Dan yang keenam, yang terakhir, penanganan akuntabilitas pelayanan publik. Poin yang pertamanya standar pelayanan, yang kedua budaya pelayanan prima, yang ketiga penilaian keputusan terhadap pelayanan, ini aja 3. Jadi di antara 3 tadi ada beberapa koreksi di punya ZI Mahkamah Syariah Banda Aceh. Nanti kalau udah siap saya publikasi di web, bisa kalian download, tapi PDF bukan Word. Nanti kalau Word disalahkan karena yang buat ini rame, bukan sendiri, yang menyusun ini per tim. Jadi kalau Wordnya nanti harus persetujuan bersama kita publikasinya. Kalau PDF bisa dipublikasi langsung, nanti akan kita publikasi di web. Dan poin yang pertama tadi harus ada, kita ulang ke yang pertama, harus ada SK penetapan dan pembangunan zona integritas. Jadi SK dari pertama deklarasi sampai akhir kita susun ini harus terus ada gitu. SK pertama, SK kedua perubahan tim, SK lagi.
ada undangan lagi, ada daftar hadir lagi. Kalau ada perubahan tim, nanti ada yang mutasi, harus ada yang masuk yang keluar, harus ada SK lagi buat namanya monef gitu, harus ada daftar hadir, notulen dan foto gitu. Dan yang kedua udah, yang kedua C tadi kan ada anak-anak saya bilang, kalau kalian mau rinci, kalian lihat bisa kalian lihat di LKE yang di website yang saya unduh nanti. Kalian bisa pelajari, kalau kalian mau ZI bisa pelajari itu, dan bisa saya bilang kalau dokumen ini udah bagus sekitar 80%, udah bagus. Bisa saya bilang udah sesuai ya, karena yang koreksi ZI juga orang yang profesional, hakim tinggi Pak siapa lagi? Safrudin, Pak Saifuddin, Pak Saifuddin, hakim tinggi Mahkamah Syariah Aceh. Beliau baru pindah ke sini dari Bandung. Bisa dibilang kalau orang pengadilan agama rata-rata mengenal beliau sebagai Master ZI atau APM. Saya salut dengan beliau, dan banyak koreksi banyak koreksi di ZI Mahkamah Aceh yang beliau tambah menjadi lebih baik, yang nggak ada di petunjuk yang ini menurut beliau baik, maka beliau sampaikan kami, maka kami harus menyiapkan itu. Saya rasa itu baik untuk ke depan, untuk kemajuan Mahkamah Syariah Aceh, untuk mendapat ZI yang mungkin dapat A nanti, amin. Nanti ke depannya pokoknya kita buat lagi video, kalau udah dapat A kita buat lagi video yang lebih bagus, dan tentunya dengan kabar gembira. Kalau kabar nggak gembira nanti akan kita upload juga mungkin, tapi nggak janji kalau kabar nggak gembira. Kalau kabar gembira nanti kita buat yang bagus, mungkin ada makan-makan nanti. Kalau ini berhasil maka kita buat video, oke? Saya rasa ini aja informasi tentang penyusunan dokumen zona integritas di pengadilan agama, pengadilan negeri. Mungkin agak berbeda sedikit dokumennya, atau sama-sama juga lah, karena kan satu atap. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika ini bagus, di like ya, oke. Dan jangan keluar rumah, karena sekarang lagi musim-musimnya corona, kita harus waspada juga. Dan di pengadilan khususnya beberapa pengadilan udah mengambil tindakan tentang pencegahan supaya tidak menyebarnya virus corona, maka dibatasi jam kerja dan tidak ada rapat yang berkumpul rame-rame. Dan sekarang di Mahkamah Syariah Aceh juga kalau ada pelayanan juga tidak boleh lebih dari 11 orang ya. Di meja PTSP itu harus minimalnya maksimal 10 orang, maksimal 10 orang. Tetap waspada. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yaitu corona. Cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.